Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Teacher L. Dan kita semua seperti biasa akan melakukan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 11 terlebih dahulu ya. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang teks eksplanasi dengan kompetensi dasar, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, serta memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana nantinya kalian mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi serta mampu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, ngomong-ngomong, kita semua sekarang sudah mulai masuk musim hujan ya. Apa sih yang biasanya kalian lakukan ketika hujan? Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya bagaimana hujan itu bisa terjadi? Nah, bagaimana kalau kita cari tahu yuk? Agar lebih memahami teks eksplanasi, bagaimana kalau kita cari tahu dulu yuk proses terjadinya hujan lewat video berikut. Hujan, apa itu hujan dan bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui dari beberapa proses. Sebenarnya, air hujan yang turun ke bumi itu berasal dari bumi itu sendiri, dari air laut, sungai, danau, dan air-air lainnya, seperti binatang, pepohonan, serta benda lain yang mengandung air. Air tersebut mengalami proses evaporasi atau penguapan akibat bantuan sinar matahari, dan air yang menguap akan melayang ke udara dan berkumpul dengan uap-uap air lainnya di langit. Di langit, uap tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi embun. Ketika suhu udara semakin meningkat, akan membuat titik-titik dari embun semakin banyak berkumpul memadat dan akan menjadi awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut dapat bergerak ke tempat lain. Akibat bantuan angin pula, awan-awan kecil dapat berkumpul dan menjadi awan besar. Setelah kumpulan awan tersebut berada di langit yang bersuhu rendah, maka akan membentuk butiran es dan air. Karena beban semakin berat dan tidak mampu ditopang angin, akhirnya butiran-butiran air tersebut jatuh ke bumi atau biasa disebut dengan presipitasi. Karena semakin rendah awan, suhu udara semakin tinggi dan es atau salju terbentuk akan turun menjadi air. Namun, jika suhunya sangat rendah, maka yang turun ke bumi tetap sebagai es atau salju. Nah, bagaimana? Sekarang kita sudah tahu bukan bagaimana proses terjadinya hujan? Kalau kita perhatikan di video tadi, maka video tadi menjelaskan tentang sebuah proses terjadi atau munculnya hujan. Nah, kita ketahui bahwa hujan merupakan salah satu fenomena alam. Ketika kalian menemukan sebuah penjelasan yang berisi tentang proses terjadi atau munculnya suatu fenomena alam, suatu fenomena, maka hal tersebut bisa kita katakan sebagai penjelasan eksplanatif. Nah, kemudian dari penjelasan eksplanatif ini, kalau kita tulis ke dalam sebuah tulisan, maka bisa kita sebut sebagai teks eksplanasi. Jadi, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi bisa kita sebut sebagai sebuah teks yang menjelaskan
atau memaparkan proses, asal-usul, atau perkembangan suatu fenomena baik alam, sosial, maupun budaya yang ditulis secara sistematis dan objektif. Jadi, dari pengertian ini kita bisa tahu bahwa sebuah teks eksplanasi memiliki ciri-ciri dia bersifat fakta karena dia mengangkat sebuah fenomena yang terjadi, yang benar-benar terjadi. Kemudian dia juga ditulis secara sistematis atau dijelaskan secara sistematis dan harus disampaikan secara objektif. Apa itu objektif? Yaitu betul-betul dijelaskan sebagaimana kenyataannya tanpa dicampuri unsur pendapat atau perasaan si penulis. Kemudian sekarang mari kita perhatikan teks berikut atau cuplikan teks berikut. Silakan dibaca dulu ya. Nah, jika kita perhatikan teks atau cuplikan teks tersebut, kita perhatikan baik-baik, maka isi dari cuplikan tersebut merupakan tentang proses terjadinya hujan. Betul nggak? Nah, di dalam teks eksplanasi, hal ini bisa kita sebut sebagai proses kejadian atau bagian yang berisi tulisan seperti ini bisa kita sebut sebagai proses kejadian. Selain proses kejadian, di dalam sebuah teks eksplanasi juga akan kita dapati identifikasi fenomena. Kemudian selain itu kita juga akan mendapati bagian ulasan. Nah, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan di dalam teks eksplanasi merupakan struktur dari teks eksplanasi tersebut. Jadi, sebuah teks eksplanasi dibangun oleh 3 struktur, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Lalu, apa yang disebut dengan identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan dalam struktur teks eksplanasi? Nah, identifikasi fenomena, kalau tadi kita tahu proses kejadian itu adalah tulisan bagian yang isinya tuh tulisan mengenai proses terjadinya sebuah fenomena, maka identifikasi fenomena di dalam struktur teks eksplanasi adalah bagian teks yang mengungkapkan suatu fenomena yang akan dijelaskan prosesnya. Jadi, pada bagian ini akan disampaikan dulu fenomena apa sih yang akan dijelaskan prosesnya. Di sini akan disampaikan secara umum atau singkat. Semacam memperkenalkan dulu gitu. Kemudian, apa itu proses kejadian? Proses kejadian yaitu bagian teks yang memerinci proses berlangsungnya suatu kejadian berkaitan dengan fenomena yang diungkapkan sebelumnya. Jika diidentifikasi fenomena, kita membicarakan tentang bahwa kita akan menjelaskan hujan dan kita menjelaskan hujan secara umum, hanya mengenalkan saja. Di proses kejadian, kita menjelaskan secara rinci bagaimana hujan itu bisa terjadi. Lalu, apa itu ulasan? Ulasan adalah bagian dalam teks yang berupa komentar, penilaian, atau simpulan tentang konsekuensi fenomena yang dipaparkan. Jadi, bagian teks yang isinya bisa berupa komentar, bisa penilaian, atau kesimpulan tentang fenomena yang dijelaskan tadi. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang jika struktur teks eksplanasi itu adalah identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan, coba sekarang kita tebak-tebakan ya.
Kalau saya punya kalimat seperti ini, dan seperti ini, apakah ini sudah cocok pasangannya? Apakah kalimat cuplikan teks paling atas itu merupakan identifikasi fenomena? Apakah cuplikan teks yang tengah atau yang kedua itu bagian proses kejadian? Apakah cuplikan teks yang terakhir itu berisi ulasan? Kalau sesuai penjelasan struktur tadi, kira-kira ini sudah pas belum ya penempatannya? Oke, sekarang kita cari tahu. Nomor 1, ternyata nomor 1 bukan. Nomor 2 juga bukan. Nomor 3 juga bukan. Lalu seperti apa harusnya susunannya? Oke, ternyata begini susunannya ya. Nah, sebagai negara tropis, Indonesia memiliki 2 musim. Kalimat ini merupakan kalimat yang berisi identifikasi fenomena. Karena kita bisa tahu, bisa lihat di sana hujan dijelaskan secara singkat dan tidak rinci. Kemudian di cuplikan kedua di sana angin kemudian membawa awan yang berisi butir-butir air. Nah, ini merupakan bagian dari proses kejadian terjadinya hujan. Dan kalimat terakhir, hujan juga sering berbentuk serpihan salju tetapi meleleh ketika jatuh melalui atmosfer. Nah, ini bisa kita sebut sebagai ulasan. Bisa dimengerti tentang struktur teks eksplanasi. Baik, kita akan ulangi bahwa struktur teks eksplanasi terdiri dari identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Baik, selanjutnya, karena teks eksplanasi ini merupakan teks yang menjelaskan tentang proses kejadian suatu fenomena, dan fenomena ini kita ketahui bahwa dia akan memuat fakta dan akan disampaikan secara objektif, maka kebahasaan atau bahasa-bahasa yang akan digunakan di dalam sebuah teks eksplanasi juga akan mengikuti atau efek dari isi teks itu sendiri. Maka dari itu, di dalam sebuah teks eksplanasi akan banyak sekali kita temukan kalimat pasif sebagai konsekuensi dari objektif, kemudian kata atau istilah teknis karena dia bersifat fakta dan ilmiah. Dan karena dia memuat proses kejadian, maka akan kita temukan konjungsi kausalitas dan konjungsi temporal. Baik kalimat pasif, konjungsi kausalitas, konjungsi temporal, dan istilah teknis, semua ini merupakan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Jadi, sekarang kita sudah tahu bahwa kaidah kebahasaan teks eksplanasi terdiri dari konjungsi kausalitas, konjungsi temporal, kata atau istilah teknis, dan kalimat pasif. Ngomong-ngomong, kita sudah sering ya belajar tentang konjungsi kausalitas, konjungsi temporal, kata atau istilah teknis karena 3 jenis kebahasaan ini sangat sering kita temukan di berbagai teks. Nah, sekarang tinggal kita akan mempelajari tentang kalimat pasif di dalam teks eksplanasi. Lalu, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan kalimat pasif? Kita cari tahu yuk. Nah, ketika saya mempunyai kalimat seperti ini, angin kemudian membawa awan yang berisi butir-butir air. Kalimat ini memiliki pola subjek, predikat, dan objek. Maka kalimat ini bisa kita sebut sebagai kalimat aktif. Akan tetapi, ketika saya memiliki kalimat seperti ini, awan yang berisi butir-butir air kemudian dibawa angin.
maka kalimat ini bisa kita sebut sebagai kalimat pasif. Nah, apa ya perbedaannya? Perbedaan antara kalimat aktif dan pasif yaitu di mana pada kalimat pasif, objek di kalimat aktif dia menjadi subjek di kalimat pasif. Dan subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif. Predikatnya tetap sama. Yang membuat berbeda adalah pada kalimat aktif, kata kerja menggunakan imbuhan me, imbuhan aktif me. Sedangkan pada kalimat pasif, kata kerja diberi imbuhan di. Bisa difahami sampai sini? Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau tindakan. Oke, bisa kita ulangi ya, bahwa kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau tindakan. Biasanya, sebuah kalimat pasif akan menggunakan awalan kata kerja di atau ter. Kemudian biasanya menggunakan kata oleh. Itu tadi tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Lalu sekarang kita akan belajar langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Apa saja langkah-langkahnya? Untuk menyusun teks eksplanasi, pertama atau langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan topik. Topik ini harus mengandung unsur proses. Kemudian kita mengumpulkan bahan melalui studi pustaka, observasi atau wawancara. Kemudian kita membuat peta pikiran atau kerangka. Lalu kita meninjau kembali bahan-bahan tulisan kita. Dan terakhir kita mengembangkan teks tentunya sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Itu tadi tentang teks eksplanasi, bagaimana kita mengetahui struktur kebahasaan serta langkah-langkah untuk menyusunnya. Terakhir, kita akan membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Kita simpulkan sama-sama ya. Tadi apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau memaparkan proses, asal-usul atau perkembangan suatu fenomena baik alam, sosial maupun budaya yang ditulis secara sistematis dan objektif. Apa saja struktur teks eksplanasi? Oke, pertama identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Lalu, apa saja kaidah kebahasaannya? Betul, konjungsi temporal, konjungsi kausalitas, istilah teknis, dan terakhir kalimat pasif. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan tentunya semoga bisa membantu kalian untuk mempermudah memahami pembelajaran tentang teks eksplanasi. Sampai di sini dulu penjelasan saya atau pembelajaran kita semua. Semoga kita sama-sama bisa lebih mudah ya mempelajari bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak penjelasan dari saya dan mengunjungi channel ini. Kita ketemu lagi pekan depan ya. Sampai jumpa.